Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran online di IDAM Edu. Kali ini bersama Pak Idam kita akan membahas untuk pembelajaran 5 dan 6, tema 1 subtema 2, materi kegiatan ekonomi negara tetangga dan pengamalan sila kelima Pancasila. Oke, kita masuk yang pertama, untuk kegiatan ekonomi negara tetangga anggota ASEAN. Apa saja ya? Mari kita simak. Berkaitan dengan kondisi alam atau kondisi geografis, membuat suatu negara memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda. Tentunya misal ekonomi di suatu negara yang negara itu tidak memiliki wilayah pantai. Tentunya negara tersebut tidak akan mengembangkan kegiatan ekonomi perikanan untuk jenis ikan-ikan laut misal atau lobster laut atau kegiatan yang berada di laut. Paham ya? Kita lanjut untuk yang pertama, Malaysia. Kegiatan ekonomi di Malaysia beragam, mulai dari pertanian, perkebunan, perdagangan, perindustrian, hingga pertambangan. Malaysia sangat bergantung pada sektor bahan mentah. Malaysia memiliki industri alat elektronik, tekstil, dan bahan kimia. Malaysia juga maju pada produk mobil dalam negeri yang dinamakan Proton. Lanjut ya, untuk negara yang selanjutnya yaitu Myanmar. Myanmar merupakan negara agraris. Kegiatan ekonomi terutama pada bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Sektor industri terbatas jumlahnya. Pada umumnya, pada bidang pengolahan hasil pertanian dan hasil hutan saja. Negara selanjutnya yaitu Laos. Laos juga merupakan negara agraris. Kegiatan ekonomi terutama pada bidang pertanian di daerah aliran Sungai Mekong, karena memang Laos tidak memiliki garis pantai. Selain pertanian, Laos juga mengembangkan peternakan dan pertambangan. Hasil utama pertambangan seperti timah, timbal, perak, dan emas. Selanjutnya adalah Kamboja. Kamboja juga merupakan negara agraris. Kegiatan ekonomi terutama pada bidang pertanian dengan hasil utama adalah padi, jagung, kedelai, dan lada. Kamboja termasuk negara kandungan mineralnya sedikit. Kamboja juga belum banyak industri besar, jadi belum maju seperti negara yang lain. Selanjutnya adalah Vietnam. Vietnam adalah negara yang mungkin kegiatan ekonominya hampir sama dengan Indonesia. Kegiatan ekonomi pada Vietnam terutama pada bidang pertanian dengan hasil utama adalah padi. Industri sudah cukup maju dengan hasil semen, tekstil, pengolahan makanan, dan kertas. Kegiatan lain seperti pertambangan dengan hasil antrasit, besi, fosfat, emas, dan timah. Perikanan terpusat di Teluk Tonkin dan Laut Cina Selatan, karena Vietnam memang memiliki garis pantai yang panjang. Selanjutnya untuk negara Singapura. Singapura atau kegiatan ekonomi pada Singapura yaitu pada bidang industri, perdagangan, dan jasa. Karena mengingat negara Singapura tidak memiliki luas wilayah yang cukup dibandingkan dengan negara-negara yang lain, Singapura tidak bergerak di bidang agraris. Perdagangan di Singapura merupakan perdagangan terbesar di Asia. Singapura juga merupakan negara yang memiliki pelabuhan teramai di Asia Tenggara. Selanjutnya adalah Brunei Darussalam. Kegiatan ekonomi Brunei bergantung pada sektor ekspor minyak bumi dan gas. Karena memang Brunei merupakan negara penghasil minyak bumi dan gas besar. Brunei Darussalam mengembangkan sektor wisata alam, seperti kehidupan di atas kota air. Selanjutnya ada negara Thailand. Kegiatan ekonomi Thailand beragam, seperti pada pertanian, kehutanan, dan perdagangan, dan juga ada perindustrian yang maju. Thailand termasuk negara pengekspor beras. Thailand juga mengembangkan kegiatan ekspor barang, elektronik, dan tekstil. Dulu Indonesia sempat menjadi pengekspor beras terbesar di Asia Tenggara, namun ini kedudukannya bisa jadi sudah kalah dengan negara Thailand. Ini menjadi PR untuk generasi mendatang bahwa kita harus mengembangkan perekonomian kita di sektor agraris yaitu penghasil padi. Selanjutnya ada Filipina. Kegiatan ekonomi Filipina utamanya adalah pada bidang pertanian. Hasil utamanya adalah pada padi, tebu, kelapa, tembakau, dan rami. Di Filipina juga terdapat penelitian internasional, terdapat penelitian yaitu berupa IRRI atau International Rice Research Institute. Nah, untuk penelitian pada padi ini, kalau di daerah kita mungkin menyebutnya sebagai padi IR
yaitu International Rice yang letaknya ternyata di Filipina. Kegiatan lain seperti perdagangan dan pertambangan serta perindustrian juga menjadi kegiatan ekonomi di negara Filipina. Selanjutnya ada Timor Leste. Nah, Timor Leste karena memang dulu bagian dari Indonesia, sekarang sudah menjadi negara sendiri. Namun kegiatan ekonomi pada Timor Leste pada pertanian, perikanan, dan kehutanan. Karena masih tergolong negara tertinggal, di pelosok desa, negara ini masih mengenal sistem perdagangan barter. Itu tadi untuk materi berkaitan dengan kegiatan ekonomi negara tetangga di anggota ASEAN. Selanjutnya, pengamalan sila kelima Pancasila. Bunyinya bagaimana ya? Ayo, jangan sampai lupa ya. Bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilainya yang harus diterapkan yaitu mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Kemudian mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Apalagi menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemudian juga ada menghormati hak orang lain, juga memberi pertolongan kepada orang lain agar terdapat berdiri sendiri, tidak melakukan usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Simbolnya adalah apa ya? Padi dan kapas. Padi dan kapas digunakan karena padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu pangan dan sandang. Pangan dan sandang sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran. Selanjutnya, tidak melakukan hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum, juga bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama, serta melakukan kegiatan dalam wujud atau mewujudkan kemajuan yang berkeadilan sosial. Demikian untuk seluruh materi pada video pembelajaran kali ini, semoga bisa dipahami dan bisa terus belajar dan berliterasi. Kalau kita tidak belajar, siapa lagi yang akan belajar untuk diri kita sendiri, yang menambah ilmu untuk diri kita sendiri? Itu ya, silakan untuk tanya, namun baca dulu dong sebelum tanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.